Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian mendengarkan podcast kami. Kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya perkenalkan, kami ini dari mahasiswa KKN RDR Uniwali Sungai Semarang angkatan 77, kelompok 79. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan melaksanakan sharing-sharing atau bahasa kerennya mini podcast lah dengan tema reboisasi sebagai upaya pencegahan pemanasan bumi atau pemanasan global. Nah, sebelum lanjut kepada materi, lebih jauh kita kenal dulu yuk. Sebelumnya perkenalkan, saya Sadir Dwi Maulana dari anggota divisi kreatif KKN kelompok 79. Dalam kesempatan kali ini akan ditemani oleh seorang pemateri yang sangat luar biasa, yakni dengan Mbak Bella Yulia Megawati selaku mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang. Sebelumnya kita sapa dulu ya pemateri kita kali ini. Bagaimana kabarnya Mbak Bella? Halo. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kabar baik untuk kita semua. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai podcast kali ini, saya akan menjelaskan sedikit lah mengenai podcast kita kali ini ya. Jadi podcast kita kali ini bertemakan dengan reboisasi sebagai upaya pencegahan pemanasan bumi atau pemanasan global. Nah, pasti teman-teman kan udah tidak asing lagi ya dengan namanya reboisasi, pemanasan global. Nah, itu sudah familiar lah bagi telinga teman-teman. Reboisasi itu sendiri yakni penanaman kembali. Terus kemudian ada pemanasan global yang pasti sudah kita zaman SMA udah sudah paham lah pemanasan global itu seperti apa. Nah, dalam kesempatan kali ini kita itu akan lebih bahas jauh lebih mendalam mengenai reboisasi sebagai upaya pencegahan dari pemanasan global kali ini. Tanpa panjang lebar kita gas yuk ke pembahasan atau ke pemateri kali ini. Nah, ini saya panggilnya gimana ya? Mbak Bella, Mbak Yulia, atau Mbak Megawati nih? Kak Bels aja. Oke deh, Kak Bels. Nah, saya mau bertanya nih Kak Bels. Sekarang kan suhu terutama di Kendal itu udah semakin panas, terus pohon-pohon juga ditebang. Nah, itu menurut pendapat Mbak Bels selaku mahasiswa pertanian Universitas Wahid Hasyim di Semarang itu gimana pandangannya Mbak Bella gitu? Oke, terima kasih Mas Sandi selaku moderator. Di sini saya melanjutkan. Jadi gini teman-teman, sebelum kita lebih jauhnya itu kita mengenali dulu apa sih itu namanya pemanasan global atau globalisasi bumi. Dapat dikatakan globalisasi bumi itu naiknya suatu suhu di daerah atau bahkan di bumi di lingkungan ini disebabkan oleh banyak hal. Kita tidak bisa menyudutkan dari perspektif manapun karena memang penyebabnya banyak seperti itu. Tapi untuk mengatasinya juga ada sebenarnya. Ya, terjadinya itu karena kurangnya masyarakat itu kurang peka itu. Kurang peka dalam menanggapi masalah ini. Dikira itu masalah ini adalah masalah sepele, tapi menurut saya ini bukan masalah sepele. Sering menyepelekan ya masyarakat. Iya. Dimana semakin lama bumi ini semakin tua juga. Apakah kita nantinya tidak akan tinggal di bumi jika bumi ini sudah rusak dan tidak kita perbaiki sejak dini? Seperti itu Mas Andi. Oke. Mengenai pemanasan global atau pemanasan bumi ya Kak Bels. Nah, jadi apa aja sih sebenarnya penyebab dari pemanasan bumi itu? Contohnya itu seperti apa di lingkungan sekitar kita gitu? Oke, saya menjawab. Untuk penyebab pemanasan global itu sendiri itu ada banyak. Tapi ini yang saya ketahui dan memang dilihat dari lingkungan kita saat ini. Pertama itu yaitu meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini tuh disebabkannya oleh pembakaran minyak bumi yang digunakan oleh kayak PT-PT seperti itu. Yang kedua itu adanya asap dari kendaraan motor. Itu juga menyebabkan pemanasan bumi, di mana dia kan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga itu pengundulan hutan. Nah, sekarang marak itu pengundulan hutan. Iya, di mana pengundulan hutan itu tidak hanya menyebabkan pemanasan global, tetapi bencana-bencana yang ada di bumi ini, misal banjir, longsor, bahkan
beberapa hal lainnya yang terjadi. Seperti itu Kak Sandi. Oh, oke. Tadi kan Kak Bel sudah nyinggung ya terkait penggundulan. Nah, kalau dari saya ya di lingkungan saya sendiri itu banyak yang kayak pohon-pohon itu ditebang dan alasannya itu cuman gara-gara kayak misal ada orang mau nikahan itu ditebang biar kayak lebih luas atau kan sebenarnya kan itu gak boleh ya atau malah bisa mengurangi oksigen di bumi gitu kan. Nah sebenarnya itu yang ingin saya tanyakan itu kalau penebangan itu ada kayak apa ya ilmunya sendiri nggak sih atau ada teknik-tekniknya untuk cara menebang yang baik biar apa ya oksigennya tetap ada gitu jadi nggak langsung penggundulan semua atau ada step-stepnya itu bagaimana Mbak Mila? Oke Kak Sandi, langsung saja saya jawab. Untuk penebangan hutan yang baik dan benar itu sebelum melaksanakan yang namanya penggundulan atau penebangan, sebaiknya itu di sebelah kanan atau kirinya itu sudah ditanami oleh bibit yang baru untuk mencegah bencana yang nantinya akan datang atau yang tidak diinginkan seperti itu. Untuk penebangan sendiri itu ada aturannya, berapa umur tumbuhan tersebut dan kebutuhannya itu untuk apa aja. Dan sekarang kan kayak pengundulan hutan itu didasari oleh hal-hal ya mungkin tidak sepele juga sih, untuk seumpama pemukiman warga, terus pembukaan lahan untuk perusahaan, Reklamasi. ya direklamasi seperti itu. Tapi kita harus tetap punya yang namanya hutan serapan atau namanya itu hutan hijau. Jikalau suatu daerah sudah tidak memiliki hutan serapan, yaitu mengakibatkan banyaknya bencana yang datang. Makanya adanya globalisasi bumi itu sangat dibutuhkan adanya reboisasi pada lingkungan sekitar atau penanaman maupun kembali di perkotaan seperti itu Mas Andi. Oke, baik. Nah terus ke cara mengatasinya nih, cara mengatasi dari kayak penambangan tadi, pengundulan dan lain sebagainya itu gimana Mbak Bella? Untuk cara pengatasan globalisasi atau pemanasan bumi itu dapat dilaksanakan yang pertama itu jika penyebabnya pengundulan maka harus adanya namanya reboisasi seperti yang tadi saya singgung. Reboisasi itu sangat berpengaruh untuk lingkungan hidup semua makhluk hidup. Dikarenakan adanya tumbuhan itu kan penghasil namanya O2 atau oksigen. Jika kita cuma menghasilkan karbon dioksida tapi kita tidak ada O2, kita mau menghirup apa? Masa kita mengeluarkan karbon dioksida dan kita juga akan menghirup karbon dioksida? Kan tidak mungkin seperti itu. Yang kedua itu dengan penghematan energi di rumah seperti listrik atau penggunaan elektronik yang memang tidak sangat penting ya memang harus dihindari, untuk penggunaannya itu sangat diminimalisir. Yang ketiga itu lebih kayak ke kendaraan bermotor sih, lebih mengurangi memakai kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap atau karbon dioksida seperti itu Mas Andi. Seperti itu. Ya kalau dilihat dari situasi sekarang ya seperti pandemi ya Mbak Bella, contoh tadi asap kendaraan kan alhamdulillah gara-gara pandemi ini banyak yang ya bersepeda gitu, jadi karbon dioksida di lingkungan sekitar kita itu masih masih minim, gak terlalu banyak gitu kan ya. Berarti banyak sekali ya teman-teman ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini. Nah berhubung habis, maka sesi podcast Go Green kali ini kita acukan untuk kali ini. Sekian ya. Nah gimana Mbak Bila, ada closing statement monggo? Mungkin ya menurut saya jangan mendengarkan hanya dari satu statement atau dari satu pemikiran, tapi banyaklah kita membaca dari jurnal, buku maupun artikel yang ada. Ini menurut pandangan saya, dan saya juga membaca dari buku dan artikel yang sudah ada. Mungkin kalau kurangnya bisa ditambahin, kalau memang sudah cukup ya bisa dapat dipelajari, dan teman-teman bisa mempelajari lebih lanjutnya mengenai reboisasi untuk pencegahan global warming atau pemanasan bumi. Sudah Mas Andi. Oke, jadi sudah bagus sekali ya. Sebelumnya kita kasih aplaus dong dengan materi kita kali ini ya. Nah oke, jadi teman-teman mungkin cukup sekian podcast kali ini, podcast 79
membahas tentang Go Green. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini bisa di like. Kalau ingin ada yang ingin bertanyakan bisa tulis di komentar dan jangan lupa untuk di subscribe. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore dan selamat malam bagi kalian yang mendengarkan podcast ini. Terima kasih.